adik-adik semua. Au, 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 au. Berjumpa lagi dengan Papa Han. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Papa berharap adik-adik semua selalu sehat, bersemangat, dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Inggris dari satu alfabet, dan kemudian kita akan bermain puzzle, dan tidak lupa memahami perbedaan huruf besar dan huruf kecil dari satu alfabet. Namun sebelum kita mulai, Papa mau mengundang adik-adik bagi yang belum subscribe, ayo segera subscribe channel ini. Karena subscribe channel itu gratis. Dan dengan subscribe dapat membantu channel Papa semakin lebih baik lagi ke depannya. Nah, kalau sudah subscribe, marilah kita mulai belajar bahasa Inggris dan bermain puzzle serta mengerti huruf besar dan huruf kecil dari alfabet huruf Q. Let's start. Q is for quack. Let's start. Q is for quack. Nah, quack itu apa, Papa? Quack itu adalah sejenis unggas ataupun bunyi dari unggas bebek ya. Karena yang sejenis dengan bebek ini banyak. Bisa seperti angsa, soang, apalagi ya, mungkin di Indonesia ada namanya entok dan lain-lainnya. Nah, quack. Jadi kalau ada yang bertanya untuk unggas apa bahasa Inggrisnya, jawabannya adalah quack. Nah, dan kita sebutkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Quack. 1, 2, 3. Quack. Nah, bagus, mudah ya. Dan sekarang ini yang warna merah, ini adalah huruf Q besar. Jadi adik-adik bisa lihat ya, ini adalah huruf Q. Dan cara membuatnya itu mudah adik-adik ya. Tinggal membuat huruf seperti huruf O, kemudian dikasih garis sedikit di bagian bawahnya, tapi kita buat garisnya itu jangan tepat di tengah ya, agak ke kanan sedikit, dan kemudian garisnya miring. Jadi deh huruf Q ataupun key ya, bahasa Inggrisnya Q tapi bahasa Indonesianya key. Nah, ini sekarang kita main puzzles. Kita tempelkan kemana nih adik-adik? Ke sini? Tidak ya, sini ya, pas ya. Q. Nah, ini adalah huruf kecil dari key. Berbeda ya. Kalau kita perhatikan ini seperti huruf P tapi yang menghadap ke kiri. Kalau huruf P kan ke kanan ya adik-adik. Nah, inilah huruf Q. Untuk huruf kecilnya key. Tadi Papa bilang Q ya. Ini huruf kecil key. Nah, ini ya. Well done. Well done. Kita lanjutkan ya adik-adik. Q is for question. Nah, Q is for question. Q is for question. Q is for question. Question itu apa, Papa? Question adalah pertanyaan. Nah, pertanyaan yang dimaksud adalah misalnya pertanyaan-pertanyaan yang umum ya. Ataupun misalnya adik-adik mengikuti ujian, tes. Nah, mungkin masih belum ya, masih di bawah 6 tahun. Tapi kalau nantinya sudah akan belajar, akan ada pertanyaan. Nah, bahasa Inggrisnya pertanyaan adalah question. Mudah ya? Question. Question. Nah, jadi seperti itu disambung. Question. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Question. Sekali lagi. Question. Sekali lagi. Question. Mudah ya adik-adik ya. Nah, ini sekarang adalah kita memainkan puzzles-nya. Nah, jadi seperti yang adik-adik lihat, dalam membuat huruf Q, kalau Papa sendiri akan membuat
tarik garis dari atas dan membentuk lingkaran dan menulisnya dari atas ke kiri. Jadi papa biasanya buat lingkarannya dari atas kiri, buat lingkaran seperti itu bulat seperti ini, dan kemudian setelah sudah jadi lingkaran ataupun huruf O, kita kasih garis. Mudah ya, pasti mudah. Nah, kita lanjut ya. Q is for quiet. Q is for quiet. Q is for quiet. Quiet itu apa artinya papa? Quiet itu adalah diam ataupun tenang. Jadi ini seperti kita meminta kepada orang harap tenang, harap diam. Nah itu ya quiet. Nah kita lihat nanti gambarnya supaya lebih jelas. Namun kita selesaikan dulu ya puzzles untuk huruf Q kecil. Nah, Well done. ini kita akan membuat huruf Q kecil. Kalau papa biasanya akan buat dulu garis dari atas ke bawah. Nah, seperti ini ya. Perhatikan baik-baik, ada satu garis dari atas ke bawah kita tarik sehingga membentuk satu garis seperti yang adik-adik lihat yang warna biru dan merah ya. Nah, kalau sudah jadi garisnya, adik-adik tinggal buat lingkaran saja yang menyentuh ke garisnya lingkaran, ataupun dibuat seperti kepalanya ya. Nah, jadilah seperti ini huruf I-nya. Mudah ya adik-adik ya. Nah, itu tadi gambar dari quiet. Ada orang yang menunjuk jari telunjuknya itu ditaruh ke hidungnya ataupun mulutnya, yang berarti kita tidak boleh berisik ataupun membuat keributan ya. Jadi tidak boleh bicara. Nah, quiet. Jadi kalau ada yang mungkin adik-adik butuh ketenangan di rumah ataupun di tempat belajar, adik-adik bisa bilang quiet please. Nah, quiet ya bahasa Inggrisnya. Oke, kita lanjut. Q is for queen and for whale. Nah, Q is for queen dan Q is for quail. Adik-adik lihat ya, yang di atas itu ada gambar seorang perempuan yang memakai mahkota. Jadi bahasa Inggrisnya dari ratu adalah queen. Ya, jangan lupa ya adik-adik, kalau ditanya apa bahasa Inggrisnya ratu, ratu bahasa Inggrisnya adalah queen. Kalau yang di bawah adalah burung puyuh, bahasa Inggrisnya adalah quail. Ya, bahasa Inggrisnya adalah quail. Nah, jadi kalau ada yang tanya apa bahasa Inggris burung puyuh, jawabannya adalah quail. Oke. Nah, sekarang kita akan menyamakan siluetnya ya dengan hurufnya. Yang pertama papa akan tarik yang ini dulu. Warna biru ini kemana? Ya, pasti ke sini ya. Q dan kemudian ini. Nah, oke adik-adik, sudah selesai semua pembelajaran bahasa Inggris kita, di mana kita belajar beberapa nama hewan, benda, dan orang, dan kemudian kita belajar membedakan huruf besar dan huruf kecil, serta bermain puzzles. Bye-bye adik-adik semua, sampai jumpa lagi di pembelajaran di video-video berikutnya. Dadah! Jika adik-adik suka channel ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-temannya, serta subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan dari channel ini. Terima kasih.